Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 4, penilaian harian 1. Muatan PPKN KD 3.1. Soal nomor 1. Pernyataan berikut yang bukan merupakan makna sila pertama Pancasila adalah: A. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. B. Bebas memeluk agama masing-masing. C. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. D. Menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Jawaban yang benar adalah C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Dampak dari bersikap jujur adalah ... Jawabannya, selalu dipercaya oleh orang lain. 3. Melihat teman yang berlainan agama sedang menjalankan ibadah, sikap kita seharusnya ... Sikap kita seharusnya menghormati dengan tidak membuat gaduh. 4. Sikap saling hormat menghormati antar pemeluk agama dalam menjalankan ibadah agamanya merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ke ... Sila keberapa anak-anak? Iya, sila ke-1. 5. Pak Harun adalah seorang yang bekerja sebagai penjaga sekolah. Di suatu siang, setelah semua warga sekolah sudah pulang, Pak Harun menemukan sebuah dompet tergeletak di depan ruang guru. Ia kemudian mengambil dompet itu, lalu mencari tahu pemilik dompet itu. Keesokan harinya, ia ingin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Apa sikap yang perlu kita contoh dari Pak Harun? Sikap yang perlu kita contoh dari Pak Harun adalah bersikap jujur. Ketika menemukan dompet yang bukan miliknya, ia mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 6-8. Diperhatikan anak-anak. Di dekat hutan, tumbuh sebatang pohon mangga di pinggir sungai. Pada dahan pohon mangga itu tumbuh benalu. Benalu sering mengecek tanaman padi. Menurut benalu, padi itu bodoh. Padi hidup di sawah berdesak-desakan mencari makan sendiri-sendiri. Diinjak-injak kerbau, dipotong, lalu dimakan manusia. Mendengar ejekan benalu, padi tidak marah. Ia tetap bersabar. Suatu hari, angin bertiup kencang. Dahan pohon mangga bergerak ke sana kemari. Tiba-tiba dahan pohon pun patah. Sang benalu yang pongah pun jatuh. Malangnya, tubuh benalu hancur tertimpa dahan pohon mangga. Soal nomor 6. Tokoh utama cerita tersebut adalah ... A. Benalu, B. Padi, C. Kerbau, D. Mangga. Jawaban yang benar adalah A. Benalu. 7. Sifat tokoh utama cerita tersebut adalah ... Sikap tokoh utamanya adalah sombong atau congkak. 8. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah ... Amanatnya, kesombongan hanya akan merugikan diri sendiri. Nomor 9. Pelaku yang menjalankan cerita disebut ... Pelaku yang menjalankan cerita disebut tokoh. 10. Apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik dalam cerita. Anak-anak, kita lanjutkan muatan IPA KD 3.8, soal nomor 11.
Pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan pengelolaan lingkungan adalah A. Terlindungnya negara dari kerusakan lingkungan. B. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. C. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. D. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang bukan merupakan tujuan pengelolaan lingkungan adalah B. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. 12. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut disebut sumber daya alam. 13. Sampah atau limbah organik sisa makanan dari kantin dan daun-daunan dari tanaman yang ada di sekolah dapat diolah menjadi dapat diolah menjadi kompos. 14. Tanaman di halaman sekolah selain menjaga kelestarian sumber daya air juga berfungsi untuk untuk melestarikan tumbuhan, bisa juga untuk menghindari polusi udara. Nomor 15. Sebutkan 3 fungsi hutan bakau. Fungsi hutan bakau adalah yang pertama, mencegah abrasi dan intrusi air laut di pesisir pantai. Yang kedua, habitat berbagai organisme pantai. Kemudian, penyedia sumber daya hayati yang memiliki nilai ekonomis seperti kayu bakau dan lain-lain. Muatan IPS KD 3.3. Soal nomor 16. Petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan merupakan contoh pekerjaan di wilayah A. Dataran rendah. B. Dataran tinggi. C. Perairan. D. Gunung. Jawaban yang benar adalah B. Dataran tinggi. 17. Mayoritas masyarakat yang hidup di perairan bekerja sebagai bekerja sebagai nelayan. 18. Perajin tempe, petani, peternak kambing, dan perajin genteng merupakan contoh bentuk kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi produksi. 19. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut disebut kegiatan ekonomi. 20. Sebutkan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan contoh hasilnya. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya adalah petani, menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah, hingga sayuran. Yang kedua, perajin, berbagai barang kerajinan seperti tembikar, lukisan, dan patung. Yang ketiga, pembuat kue, menghasilkan berbagai jenis kue dan makanan. Kemudian muatan SPDB KD 3.1. Soal nomor 21. Gambar dari imajinasi yang dituangkan ke dalam kertas yang dibuat atau dikerjakan secara bebas, tetapi harus tetap memenuhi kaidah-kaidah secara umum disebut A. Gambar bentuk, B. Gambar ekspresif, C. Gambar kreatif, D. Gambar ilustrasi. Jawaban yang benar adalah C. Gambar kreatif. Nomor 22. Kegiatan dalam membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat disebut Kegiatan dalam membentuk imajinasi dengan berbagai banyak pilihan teknik dan alat disebut menggambar. 23. Hasil dari menggambar ialah dapat menciptakan suatu karya dengan mengolah goresan dari mengoreh
mengolah goresan dari alat-alat gambar. 24. Untuk menghasilkan gambar warna gelap, titik-titik dibuat dengan tebal dan rapat. Nomor 25. Jelaskan apa yang dimaksud teknik Dussel dalam menggambar. Teknik Dussel dalam menggambar adalah teknik menggambar dengan menggosok media gambar hingga muncul efek gelap terang.